Kenapa kau diam-diam menyembunyikan identitasku? Apa sebenarnya maumu? Ini dari saat kau menyelamatkan Zichuan 10 tahun yang lalu. Aku hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Lalu bagaimana dengan noda lipstik di atasnya ini? Itu tidak sengaja menempel. Nyonya, kami juga menemukan sepucuk surat di kamar Nona Qian. Itu privasiku. Kalian tidak berhak menyentuhnya. Hei, Kak Ting Xiao. Aku ingin bisa melihatmu setiap hari begitu aku membuka mata. Ingin kamu bisa mencium dan memelukku. Wan Ning, kau bahkan sudah menulis kata-kata seperti ini, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kau menyukai Ting Xiao. Keluarga Fu menyekolahkanmu ke sekolah terbaik, agar kau belajar dengan giat, bukannya menggunakan pikiranmu untuk hal-hal semacam ini. Apa sekolahmu selama ini cuma sia-sia belaka? Ting Xiao adalah satu-satunya pewaris keluarga Fu kita. Kau adalah putri angkat keluarga Fu. Kalian itu kakak beradik. Bagaimana bisa kau memiliki perasaan tidak pantas seperti itu? Ting Xiao adalah satu-satunya pewaris keluarga Fu kita. Apa kau ingin membuat nama baik Ting Xiao hancur? Dan tidak bisa lagi menegakkan kepalanya di depan orang-orang. Ibu Fu aku dan kakak sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Kenapa aku tidak boleh menyukainya? Lagi pula aku ini putri angkat keluarga Fu. Kita ini memang sudah menjadi satu keluarga. Selain itu aku hanya menyukai kakak secara diam-diam. Tutup mulutmu. Sungguh memalukan seandainya aku tahu kau akan jadi begini. Dari awal aku tidak seharusnya mengasihanimu. Dan membiarkan Ting Xiao membawamu pulang untuk diadopsi. Bibi tolong tenangkan diri Anda. Meskipun Wan Ning sudah tinggal di keluarga Fu selama lebih dari 10 tahun. Tapi pada dasarnya dia tetaplah seorang gadis desa. Sangat kasar dan kampungan. Tidak mengerti tata krama. Jadi perilakunya ini masih bisa dimaklumi. Xin Yan. Wan Ning dulu membuatmu alergi sampai hampir kehilangan nyawa. Kamu sekarang malah masih bisa membelanya. Xinyan. Benar-benar pantas menjadi putri keluarga kaya yang selalu dipuji semua orang di ibu kota. Andai saja Wan Ning kita bisa sedewasa dan sepengertian dirimu. Song Xinyan aku sudah menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Makanya aku menceritakan hal ini padamu. Tapi kamu malah memfitnahku mencuri gelang ibu Fu. Dan sengaja membawa orang untuk menggeledah kamarku sudah cukup. Xinyan hanya tidak ingin kamu terus mengulangi kesalahanmu. Dia selalu memikirkan kebaikanmu. Tapi kamu bukan hanya tidak tahu berterima kasih. Kamu malah beraninya menyalahkan dia. Wan Ning. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kak. Jangan panggil aku kakak. Kamu sungguh tidak tahu malu. Jangan panggil aku kakak. Kamu sungguh tidak tahu malu. Aku tidak sudi punya adik sepertimu. Qin Xiao Wan Ning memang agak keras kepala. Lebih baik kita kirim saja dia kembali ke kampung halamannya. Dengan begitu dia bukan hanya bisa menjauh darimu untuk sementara waktu. Apalagi lingkungan di sana sangat sederhana. Siapa tahu dia bisa lebih tenang belajar di sana. Ya, ide ini boleh juga. Kita ikuti saja saran Xinyan. Atau biarkan dia pindah sekolah saja. Nanti setelah lulus baru kita jemput dia pulang. Aku tidak mau. Setelah ayah dan ibuku meninggal karena kecelakaan, sepertinya aku sudah tidak punya keluarga lagi. Ibu Fu aku ini juga putrimu. Kalau ibu memang sudah tidak mau merawatku, aku bisa terus tinggal di asrama sekolah. Saat libur pun aku tidak akan pulang ke keluarga Fu. Sekarang siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu kalau kamu adalah putri angkat keluarga Fu? Apa kamu mau membuat orang luar berpikir bahwa keluarga Fu menyiksa putri angkatnya? Lagi pula karena semuanya sudah terjadi. Bagaimana kalau kamu menyimpan dendam, lalu membocorkan masalah hari ini ke orang luar? Nanti mau ditaruh di mana wajah Ting Xiao kita? Aku tidak akan berani. Keluarga Fu sudah membesarkanku selama 10 tahun. Di hatiku hanya ada rasa syukur. Mana mungkin aku berani menaruh dendam? Wan Ning. Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kamu menyukai kakakmu Ling Xiao?
Shoot. Orang tuamu meninggal mendadak saat kamu masih kecil. Tidak ada yang mengajarimu etika dan tata krama. Sampai kelakuanmu jadi seperti sekarang ini. Aku juga salah. Karena kasihan melihatmu hidup sebatang kara. Aku jadi selalu memanjakanmu. Sekarang aku kirim kamu pulang ke desa untuk sekolah. Supaya sifatmu itu bisa lebih terkendali. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Kalau kamu sudah belajar jadi lebih baik, Kami baru akan menjemputmu pulang. kalian cepat urus kepindahannya ke sekolah di desa sekarang juga. Tolong jangan, Kak. Aku sungguh memohon padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu soal ini, Kak. Pergilah ke sana dan renungkan kesalahanmu baik-baik. Kalau kamu sudah benar-benar berubah, aku sendiri yang akan pergi menjemputmu. Bawa dia pergi. Hei. Kudengar kamu nona besar yang datang dari ibu kota ya. Kalau begitu kamu pasti punya banyak uang kan? Beri aku uang sedikit. Aku sungguh tidak punya uang. Ya ampun, kamu masih mau berlagak pura-pura di depanku ya? Apa kamu meremehkanku? Tidak, aku mau istirahat kalian. Hei. Aku harus menelepon kakak. Kakak cepat datang selamatkan aku. Kenapa bisa tidak ada sinyal? Hei. Nona besar Kin. Kamu mau cari gara-gara dan mengadu ya? Aku sarankan jangan buang-buang tenaga. Kudengar kelakuanmu itu sungguh tidak tahu malu. Mau menggoda pewaris keluarga kaya ya? Cih, buktinya dia sama sekali tidak menginginkanmu. Tidak, Ibu Fu dan kakak. Tidak membuangku. Beraninya kau melawan. Dasar gadis kampungan yang baru diadopsi keluarga kaya beberapa tahun. Sudah berani menganggap diri sendiri sebagai nona besar. Kau sudah ada di sini selama 1 minggu. Kenapa mereka tidak pernah datang menjengukmu? Kau diam saja di dalam dan bersihkan toiletnya. Jangan harap bisa keluar kalau belum bersih. Jangan kurung aku, keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Dasarnya memang gadis kampungan, masih bermimpi memanjat keluarga Fu untuk jadi burung Phoenix. Benar-benar mimpi di siang bolong. Cih. Kau diam saja di dalam dan bersihkan toiletnya. Jangan harap bisa keluar kalau belum bersih. Soal ini jawabannya berapa? 4 atau 3? Mungkin 4. Benar, jawabannya 4. Tempat sialan ini benar-benar miskin. Bahkan tidak ada jalan yang bagus. Sayang sekali sepatu puluhan ribu milikku ini. Kak. Ini pasti Tuan Muda Fu kan? Kau mengenalku? Oh, Song Miao ini sepupu jauhku. Dia juga teman sekamar Aning. Kebetulan mereka kuliah di tempat yang sama. Jadi aku berpesan padanya untuk lebih menjaga Aning. Bukankah sekarang sedang ada kelas pagi? Di mana Qin Waning? Kenapa dia tidak ada? Kau diam saja di dalam dan bersihkan toiletnya. Jangan harap bisa keluar kalau belum bersih. Jangan kurung aku, keluarkan aku. Nona Qin tidak bisa bangun pagi. Dia tidak pernah ikut kelas pagi. Benar lagi pula tidak ada yang bisa mengaturnya. Apa? Aku menyuruhnya kemari. Tujuannya adalah agar dia bisa belajar. Bukan untuk bertingkah manja layaknya nona muda. Tolong sampaikan pesanku padanya. Kalau nilainya tidak juga meningkat, jangan harap ke depannya. Berani-beraninya kamu tidur. Cepat bangun.
Berani-beraninya kamu tidur. Cepat bangun. Qin Wanning. Kamu pikir kamu ini masih nona muda yang kaya raya ya? Tuan muda Fu sudah bilang, kamu jangan pernah bermimpi bisa kembali ke keluarga Fu lagi. Kakak. Apa dia sungguh berkata seperti itu? Tapi kamu tenang saja. Walaupun tanpa bantuan Tuan muda Fu, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan laki-laki. Nah. Cepat pakai baju ini malam ini aku akan mengenalkanmu pada bos. Tidurlah yang nyenyak. Dan rajin-rajinlah belajar. Aku tidak mau pakai itu. Kalau begitu aku akan melemparmu ke lapangan dan menelanjangimu. Biar semua teman-teman sekelas kita bisa cuci mata. Sebenarnya apa kesalahanku? Sampai kalian tega memperlakukanku seperti ini. Siapa suruh kamu punya wajah rubah penggoda seperti itu? Berani-beraninya mengharapkan pria yang tidak pantas untukmu. Karena kamu tidak mau berganti pakaian sendiri. Biar kami saja yang membantumu. Serang A. Hah. Bos Jia ini barang bagus yang aku bicarakan padamu. Kualitas terbaik dari ibu kota. Apa yang kalian lakukan lepaskan aku. Hahaha. Si cantik turuti saja kemauanku. Asalkan kamu melayaniku dengan baik, mulai sekarang di wilayah ini tidak akan ada yang berani mengganggumu. Haha. Menyingkirlah, jangan sentuh aku. Kakakku adalah orang terkaya di ibu kota. Berani-beraninya kamu menggangguku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kakakmu itu sudah lama membuangmu. Kamu itu cuma anak angkat dari keluarga kaya. Kalau dia memang peduli padamu, mana mungkin dia mengirimmu ke tempat seperti ini? Jangan berani-beraninya kau membodohiku bangsat. Lepaskan aku. Qin Xiao, kau jangan panik. Aning tidak mengangkat telepon. Mungkin dia cuma sedang ngambek padamu. Kalau dia sudah berpikir jernih nanti, dia pasti akan datang mencarimu. Apa yang sedang kalian lakukan? Hahaha. Ternyata Wanning tidak mengangkat telepon karena dia dan pacarnya sedang tidur. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Tuan muda Fu, karena sudah ketahuan olehmu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Nona Qin selama ini terus membolos. Akhir-akhir ini dia malah naksir dengan Kak Jia, dan bersikeras ingin berpacaran dengannya. Aku datang untuk menyuruhnya masuk sekolah. Kakak. Kau pasti tidak ingin Tuan Muda Fu melihat jejak yang ditinggalkan oleh pria lain di tubuhmu kan? Qin Wanning. Apa kau sebegitu beratnya berpisah dengan pria ini? Tuan Muda Fu, kami semua sudah dewasa. Ini cuma pacaran saja. Tuan Muda Fu, masa hal seperti ini juga mau kau urus? Omong kosong, aku tidak melakukannya. Kak, ayo kita cepat pulang. Aku dan dia tidak ada hubungan seperti yang kau bayangkan. Sudah cukup. Kau menyukainya ya? Apa kau masih tahu apa yang namanya harga diri? Sebenarnya begini, Kak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kumohon bawalah aku pulang. Kalau di sini mereka tidak akan melepaskanku. Jian Niu. Sepertinya mengirimmu ke sini, memang benar. Baru beberapa hari kau di sini. Kau sudah benar-benar melupakanku. Baiklah. Mulai sekarang kau urus saja dirimu sendiri di sini. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak sudah tidak menginginkanku lagi.
Aku benar-benar Fu Tingcuan. Kenapa kau tidak menyelamatkanku? Setelah orang tuaku kecelakaan kau takut aku bermimpi buruk. Setiap malam kau menemaniku di ranjangku. Saat aku depresi dan tidak bisa makan. Kau memasak sendiri agar aku bisa makan lebih banyak. Asalkan aku bahagia. Kau menuruti semua permintaanku. Tapi sekarang, maafkan aku. Aku salah mulai sekarang, aku tidak akan berani menyukaimu lagi. Tiga tahun berlalu. Wan Ning juga seharusnya sudah lulus. Pasti dia sudah berubah menjadi lebih baik. Sudah saatnya untuk menjemputnya pulang. Tuan Muda Fu, apakah Anda datang untuk mencari Qin Wan Ning? Dia sedang tidak ada di kampus sekarang. Dia pergi mengikuti kegiatan di luar. Bagaimana kalau aku pergi mencarinya untuk Anda sekarang? Cepatlah. Tidak disangka 3 tahun telah berlalu. Tuan Muda masih mengingat nona ini. Hahaha. Gerakannya harus lebih menggoda lagi. Ayo tersenyumlah untukku. Hahaha. Kau masih belum tahu kan? Minggu depan Tuan Muda Fu akan menikah dengan Nona Besar Song. Menikah. Selama 3 tahun ini aku hidup menderita setengah mati di sini. Sedangkan mereka berdua akan hidup bahagia selamanya. Kak Jia gawat. Tuan Muda Fu datang mencari seseorang. Apa? Benarkah? Bang Jia, kau sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Muda Fu tahu. Kau ikut. Kau tunggu aku di luar sana. Aku punya cara untuk memberimu pelajaran. Wanita cantik dengan tubuh selentur ini. Sungguh sayang sekali kalau nanti tidak bisa menidurimu lagi. Lebih baik hari ini kau layani kami lagi dengan baik. Hahaha. Nona Besar Qin. Setelah keluar nanti jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak semua video dan foto-foto ini akan tersebar ke seluruh dunia. Saat itu terjadi, semua orang akan melihat wujud murahanmu yang mengemis meminta kenikmatan. Hei. Cepat pakai bajumu, ikut aku kembali ke sekolah. Cepatlah. Hahaha. Aku tidak menyangka bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup. Waning, kami datang untuk menjemputmu pulang. Kau Waning. Kau Waning. Kenapa kau jadi sekurus ini? Astaga, anak muda zaman sekarang kan memang menganggap kurus itu cantik. Apalagi Waning kita ini. Sudah punya pacar. Mungkin dia hanya ingin tampil di depan orang yang dicintainya, untuk menunjukkan sisi dirinya yang paling sempurna.
Apa kau sebegitu menyukainya? Sampai-sampai kau rela merusak tubuhmu sendiri demi dia. Hanya tidak bisa makan saja. Keluarga Fu memberikanmu uang saku 10.000 setiap bulannya. Bagaimana mungkin kau sampai kelaparan? Baru saja bertemu kau sudah mau menunjukkan sifat manja nona besarmu itu. Iya kan? Tidak perlu. Biar aku sendiri saja. Dulu untuk membuka sebotol air pun dia selalu merengek minta tolong padaku. Tapi sekarang dia bahkan tidak mengizinkanku menyentuh koper yang begitu berat ini. Astaga, itu tandanya Aming sudah dewasa. Dia sudah tahu cara menjaga jarak dengan kakaknya. Menurutku dia sengaja sedang ngambek. Menyalahkanku karena dulu mengirimnya ke tempat ini untuk menderita. Masuklah ke mobil. Terima kasih Tuan Fu. Tidak perlu. Tuan Fu. Qin Anning, asal kamu tahu ya. Jangan pikir kamu bisa bersikap seperti dulu lagi. Begitu kamu ngambek aku akan membelamu. Kapan kamu bisa lebih dewasa sedikit? Tuan Fu. Tunangan Anda ada di sini. Seharusnya dia yang duduk di kursi penumpang depan. Ada apa dengan luka di tanganmu itu? Dan ada apa dengan putus cinta itu? Apa ada yang merundungmu di sekolah? Anda baru tahu sekarang. Benar, selama 3 tahun ini mereka tidak hanya merampas uangku, tapi juga sering membiarkanku kelaparan. Menyuruhku tidur di toilet. Aku dipukuli. Dan dipaksa tidur melayani orang. Omonganmu makin lama makin ngawur saja. Qin Xiao Waning itu kan sudah punya pacar. Wajar saja kalau anak muda zaman sekarang bermain agak berlebihan. Sangat normal asalkan sama-sama mau. Qin Waning. Sepertinya kelakuanmu selama 3 tahun ini semakin menjadi-jadi. Kamu sengaja mengatakan semua ini, supaya aku merasa bersalah kan? Asal kamu tahu ya. Kalau kamu berani mengatakan ini pada ibu saat kita pulang nanti, lebih baik kamu angkat kaki saja. Aku mengerti. Lihatlah, kamu sampai membuatnya ketakutan begitu. Mana ada orang di sekolah yang berani merundung putri keluarga kaya sepertinya. Padahal aku dengar dari sepupuku, kalau Waning ini orang yang sangat populer di sekolah. Pacarnya berganti setiap minggu. Apalagi mantan-mantannya masih belum bisa melupakannya. Jiu Niang, apakah yang dikatakannya itu benar? Kenapa kamu bisa semurahan ini? Aku menyekolahkanmu ke sini, agar kamu belajar dengan giat dan menanyakan hal yang sepantasnya. Jawab aku. Maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu ini benar-benar sudah tidak tertolong. Aku tidak tahu kenapa Tuan Fu sangat marah. Apa yang kamu dan Nyonya Fu ingin aku ubah? Aku benar-benar sudah mengubah semuanya. Sekarang aku sungguh sama sekali tidak menyukai Tuan Fu. Sekarang aku sungguh sama sekali tidak menyukai Tuan Fu. Bagus. Sebaiknya memang begitu. Jangan sampai aku melihat niat busukmu itu lagi. Ting Xiao, kalau ada yang ingin dibicarakan kita bahas di rumah saja. Bibi masih menunggu di rumah. Temukan Sun Miao. Suruh dia segera menemuiku. Kenapa kamu belum pulang juga? Aku tidak tahu Waning sudah jadi seperti apa sekarang. Menurutmu? Apakah dia akan menyalahkanku karena tidak menjenguknya selama 3 tahun ini? Nyonya, Anda terlalu khawatir. Anda mengirim nona muda ke desa. Semua itu demi pendidikan dan masa depannya. Iya, benar.
Kalau bukan karena jasa petani tua itu pada Ting Xiao dulu. Sudah 3 tahun berlalu. Aku juga berharap dia bisa membuang pikiran tidak masuk akalnya itu. Waning. Halo Nyonya. Kamu memanggilku apa? Waning. Apakah kamu masih menyalahkanku? Bahkan memanggilku ibu saja kamu tidak mau. Ekspresi apa itu? Bagaimanapun juga ibu yang membesarkanmu. Ibu hanya mengirimmu ke desa selama 3 tahun. Kenapa disentuh sedikit saja kamu terlihat sangat tersiksa? Ting Xiao, tutup mulutmu. Adikmu baru saja pulang. Lagi pula dia tinggal di desa selama itu. Wajar saja kalau sekarang dia belum terbiasa. Nyonya Anda menekan luka di tanganku. Ya ampun Waning. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa terluka parah begini? Cepat panggil dokter. Cepat pergi panggil dokter. Tidak usah. Aku sudah terbiasa. Aku tidak semanja itu. Putriku sayang. Ada apa denganmu nak? Dulu kalau kulitmu lecet sedikit saja, kau pasti akan meneteskan air mata. Sekarang terluka parah begini. Kenapa kau diam saja tidak mengeluh sama sekali? Aning, selama 3 tahun ini apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku cuma jatuh nyonya, tidak perlu bersedih. Aningku sayang. Apa kau masih menyalahkan ibu? Karena selama 3 tahun ini ibu tidak mempedulikanmu atau bagaimana? Ini cuma luka luar biasa. Dirawat beberapa hari juga pasti sembuh. Taktik pura-pura menderitamu ini cuma bisa dipakai untuk menipu orang. Apa ini masih Nona yang dulu selalu ceria itu? Kenapa setelah 3 tahun sekolah di desa dia berubah jadi seperti ini? Sepertinya dia akhirnya sadar diri dengan posisinya. Dan tahu harus bersandiwara di depan orang kaya dan tuan muda selama 3 tahun ini. Pergi sana. Waning, sudah 3 tahun aku tidak pulang. Wajar saja kalau terasa sedikit canggung. Beberapa hari lagi juga pasti membaik. Lepaskan, jangan mencengkeramku sampai sakit. Aku Waning, maafkan aku. Aku tidak menyangka kau begitu lemah. Aku cuma memegangmu pelan. Tapi sudah membuatmu kesakitan. Oh, jadi begini yang namanya memegang pelan. Wu Waning, maafkan aku. Aku tidak menyangka kau begitu rapuh. Padahal aku cuma menyentuhmu pelan. Sekarang aku jadi mengerti. Begini ya kalau ketua memegangku pelan. Kau ini. Sudahlah, Xinyan juga tidak sengaja melakukannya. Kalian semua sudah kumpul. Untuk apa terus berdiri di sini? Cepat masuk ke dalam dan temui dokter. Benar yang dikatakan Ting Xiao itu benar. Baiklah, ayo masuk dan makan dulu. Aku sudah menyuruh pelayan untuk memanggil dokter. Ayo. Aku peringatkan kau. Aku dan Ting Xiang akan segera bertunangan. Kau sebaiknya tahu diri. Cepat enyah dari sini. Keluarga Fu tidak butuh orang sepertimu. Aku tidak mau. Kau yang menginginkannya. Terserah kau saja. Waning. Duduklah di sini. Kemarilah nak. Aku sedang bicara denganmu. Mulai sekarang aku akan menjaga jarak dari Tuan Fu. Waning sudah semakin dewasa. Waning, sebaiknya kau duduk di sebelah ibu saja. Kau sudah lama sekali tidak menemani ibu makan. Nyonya, aku duduk di sini saja sudah cukup. Lagi pula aku ini hanya seorang yatim piatu, bisa diadopsi oleh Nyonya, dan diizinkan duduk makan di sini. Waning sudah sangat bersyukur. Waning sayang, bicara apa kau ini? Kita ini kan satu keluarga. Nona, ini sup iga kesukaanmu. Nyonya yang memasaknya sendiri. Nyonya.
Ini sudah sangat merepotkanmu, biar aku saja yang melakukannya. Nyonya ini sudah terlalu merepotkan. Biar aku sendiri saja. Kakak silakan minum supnya. Sekolah. Kau juga harus mencicipi masakan ibu. Ya. Aku tidak mau minum. Aduh. Maafkan aku. Wanting, aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak memegangnya dengan benar, maafkan aku. Astaga. Waning, maafkan aku. Aku sungguh tidak sengaja. Ibu kecil. Tuan Besar Si sudah mengatakannya. Dia tidak sengaja. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku perhatikan selama 3 tahun ini kamu sama sekali tidak belajar bersikap baik. Kemampuanmu sama sekali tidak berkurang. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih berani mengelak. Sejak pulang hari ini kamu terus saja bersikap aneh dan menyindir. Ayah kita tidak berhutang apapun padamu kan? Kalau kamu tidak ingin kembali, keluar kau dari sini. Ping Xiao. Tutup mulutmu. Waning. Dasar kau anak kurang ajar. Dia tidak bermaksud begitu. Waning bawa pergi. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Aku justru ingin lihat sampai kapan dia mau terus membuat keributan. Orang yang tidak tahu pasti mengira ayah kita berhutang sesuatu padanya. Bukankah dia mau pergi? Biarkan dia pergi, biarkan saja dia pergi. Waning, hujannya sangat deras di luar. Kau mau pergi kemana, Ibu Waning? Tenang saja, selain keluarga Fu kita memangnya dia bisa pergi kemana lagi? Nanti dia juga akan patuh dan merangkak kembali ke sini. Dulu aku dengan polosnya mengira tempat ini adalah rumahku. Aku adalah nona muda dari keluarga kaya. Belakangan baru aku menyadarinya. Seperti apakah aku yang terombang-ambing ini? Bagaikan seekor burung camar sebatang kara di antara langit dan bumi. Sejak awal aku memang tidak punya rumah. Kakak. Maafkan aku ya. Waning sudah terlalu kumanjakan. Aku meminta maaf padamu mewakilinya. Ting Xiao, adikmu adalah adikku juga. Aku tidak akan mengambil hati perbuatannya. Terima kasih. Andai saja Waning bisa punya separuh dari sifat pengertianmu. Itu pasti akan sangat bagus. Ah, berhenti. Kamu mau kemana? Bukan apa-apa, aku harus keluar sebentar, ada urusan. Apa kamu mau pergi mencari Waning? Qin Xiao, kamu itu biasanya terlalu memanjakannya. Makanya Waning selalu tidak bisa melupakanmu. Dia itu sudah bukan anak kecil lagi. Kalau hujan turun dia pasti tahu, harus kembali ke kamarnya. Tidak bisa, dari kecil dia sangat takut petir. Perasaanku tidak tenang kalau tidak pergi mencarinya. Apa? Si Waning. Awas saja kau, tunggu pembalasanku. Fu Ting Xiao. Ini aku.
Xiao Niu. Xiao Niu, jangan takut ya, kakak ada di sini. Kakak akan melindungimu dan menemanimu. Qi Wanning, apa kamu benar-benar ingin pergi dari keluarga Fu? Pergi meninggalkan keluarga Fu. Setelah meninggalkanku, kamu mau pergi kemana lagi? Asalkan kamu mau berbalik. Berbaliklah dan aku akan membawamu pulang. Wanning. 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 Jangan menakutiku, Qin Wanning. Wanning. Kamu sudah sadar. Kenapa malah kamu yang ada di sini? Kamu sedang sakit. Aku sebagai calon kakak iparmu ini tentu saja harus datang merawatmu. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih atas angan-angan kosongmu itu. Kalau tidak, aku dan Ting Xiao tidak akan bisa menikah secepat ini. Oh iya. Adik pasti tidak akan cemburu kan? Lagi pula kamu kan sudah pernah bersama banyak pria di kampung halamanmu. Jadi benar orang-orang itu adalah suruhanmu. Ya ampun. Ternyata sudah ketahuan ya, sekarang harus bagaimana dong? Song Xinyan. Apa kamu tidak takut kalau kakakku sampai tahu hal ini? Dia tidak akan pernah tahu. Kalau soal kamu silakan saja beritahu dia. Kita lihat saja apa dia mau percaya. Kau bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu. Tapi apa kau pikir bisa menyembunyikannya seumur hidup? Tentu saja bisa. Ceritakan padaku semua hal tentang Qin Wanning selama 3 tahun di kampung halamannya. Laporkan semuanya padaku satu persatu. Jangan berani menyembunyikan apapun. Ceritakan padaku semua hal tentang Qin Wanning selama 3 tahun di kampung halamannya. Laporkan semuanya padaku satu persatu. Jangan berani menyembunyikan apapun. Yang Mulia, hamba sudah menceritakan semuanya kepada Yang Mulia tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Hamba sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Enyah kau dari sini. Tiga. 1. 2. Cepat minum obat ini. Setelah selesai mengurusmu, aku masih harus pergi mencari Ting Xiao untuk mengganti perbannya. Astaga, kau tidak tahu ya. Kemarin saat Ting Xiao tahu aku terluka, dia benar-benar sangat khawatir. Dia menjagaku semalaman suntuk lo. Lalu kenapa? Apa Fu Ting Xiao begitu pantas untuk kau pamerkan? Kau tidak peduli ya? Bukankah ini yang kalian harapkan? Fu Ting Xiao, aku tidak membutuhkanmu. Kalau kau tidak senang malam ini, jangan berpura-pura lagi. Kau itu cuma seorang gadis yatim piatu. Kalau kau tidak memegang erat-erat Fu Ting Xiao, kau pasti sudah luntang-lantung di jalanan sejak dulu. Cepat minum obat ini. Jangan mencoba taktik mencari belas kasihan di depanku. Kau pasti ingin Ting Xiao datang untuk merawatmu lagi kan? Cepat minum obatnya. Sudah kubilang aku tidak mau. Hai. Di sini. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa. Ting Xiao, jangan salahkan Wanning. Ini salahku sendiri, aku tidak. Kamu tidak perlu membelanya. Aku melihat semuanya. Wanning. Kamu sungguh keterlaluan. Aku tidak pernah memintamu untuk membawaku kembali. Kalau kamu merasa aku keterlaluan, kamu bisa pergi meninggalkan ayah. Cih. Aku baru saja menemui teman sekelasmu Song Miao. Lihatlah melalui matamu. Jin Xiu, dengarkan aku. Sebenarnya selama 3 tahun ini, kamu berganti pacar setiap minggu. Bahkan sering bolos sekolah untuk pacaran dan berkelahi. Qi Wanning, kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga Fu. Tiga tahun yang lalu,
Bukankah Tuan Fu sudah tahu kalau aku ini tidak tahu malu saat Fu Qiang mengirimku pergi waktu itu? Bukankah tujuannya agar aku menyerah pada Tuan Fu? Sekarang aku sudah melakukannya. Lalu kenapa Tuan Fu harus marah? Tentu saja karena kamu dengan rela merendahkan dirimu sendiri. Apa kamu tidak merasa bersalah pada mendiang orang tuamu? Aku menjadi seperti ini bukanlah salahku. Tuan Fu. Sekalipun aku rela merendahkan diriku, sekarang itu sama sekali bukan urusanmu. Kamu, hei hentikan. Tenangkan dirimu Waning. Mungkin dia hanya sedang kesal padamu karena kejadian semalam. Padahal itu cuma karena kehujanan. Apa haknya untuk marah? Aku ini kakakmu. Jadi aku berhak mendidikmu. Sekarang aku perintahkan kamu untuk minta maaf pada Xinyan. Kamu lupa. Margamu adalah Fu. Margaku adalah Qin. Ayah ibu. Kurang apa? Kamu sungguh tidak masuk akal. Apa kamu sebegitu bencinya pada kami? Kami cuma mengirimmu ke desa selama 3 tahun. Kenapa kamu sampai tidak menginginkan keluarga ini lagi? Jangan lupa kalau keluarga Fu yang membesarkanmu. Tanpa aku kamu pasti sudah lama mati. Lalu, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Minta maaf. Maafkan saya. Katakan padaku. Apa kamu masih menganggapku sebagai kakakmu? Apa kamu masih menginginkan keluarga ini? Saya akan melakukan apapun yang Tuan Fu inginkan. Bagus-bagus. Apa jika sekarang aku menyuruhmu mati? Kamu juga akan menurutinya. Tentu saja bisa. Winnie. Siput. 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 Kami seperti 1 tahun. Memberitahumu bahwa 1 tahun itu. Tuan Fu. Anggap saja nyawa ini saya kembalikan pada keluarga Fu. Nona. Aning-waningku sayang, hal bodoh apa yang sedang kamu lakukan ini? Kakakmu tidak bermaksud seperti itu. Nyonya Zuo. Tuan Fu. Apalagi yang kalian ingin saya lakukan? Katakanlah, ini semua salah ibu. Ibu tidak akan pernah memaksamu lagi, dan tidak akan pernah mengusirmu lagi. Ibu pasti akan sangat menyayangimu. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi padamu, anakku sayang? Kamu adalah... Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi padamu, anakku sayang? Sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Nyonya Fu, Tuan Fu. Apalagi yang kalian ragukan dariku? Katakan saja dan aku akan merubahnya. Bibi ini semua murni kesalahanku. Aku tidak seharusnya memberitahu Waning soal rencana pernikahanku dengan Ting Xiao. Waning pasti tahu kalau aku dan Ting Xiao akan menikah. Makanya dia sampai mendorongku. Ting Xiao melakukan itu hanya untuk menghukumnya. Tidak kusangka Wanyi punya sifat sekeras itu. Sampai rela melukai dirinya sendiri. Anak baik. Mana mungkin ini semua salahmu? Waning. Sudah 3 tahun lepaskanlah Ting Xiao. Waning.
Aku tidak akan mempermasalahkan lagi semua perbuatanmu di masa lalu. Tapi kau benar-benar harus merubah temperamen burukmu itu. Sudah 3 tahun berlalu. Kau tidak belajar hal lain. Malah belajar menjadi semakin keras kepala. Astaga, kenapa ada darah di punggung Waning? Ah. Waning. Dokter, cepat panggil dokter. Yang mulia, hamba rasa kita harus lebih berhati-hati. Wan Lin sepertinya mengalami keguguran. Jika hal ini sampai tersebar luas, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang nanti? Tidak mungkin. Waning, cepat kau katakan pada pangeran menantu. Kalau kau tidak akan pernah melakukan hal yang mencoreng nama baik keluarga, benar, cepat katakan pada mereka. Kalau kalian menganggapnya begitu, maka begitulah kenyataannya. Kau hamil di luar nikah. Benar-benar mempermalukan keluarga Huo. Aku sangat kecewa padamu. Ibu selir. Sungguh sayang sekali. Sudah kubilang. Semua ini adalah ulah Feng Xingyan. Kau lihat sendiri kan? Kau sudah sadar. Waning. Masalah sebesar ini, kenapa kau memfitnahku? Selama 3 tahun ini aku selalu bersama Ting Xiao. Mana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Lagi pula, kau yang mencari pacar, bukan aku yang memaksamu menemui para pria hidung belang itu. Untuk tidur bersama mereka cukup. Sudah menjadi seperti ini. Kau masih ingin memfitnah Xin Yan? Pergi dari sini. Aku mohon pada kalian, demi Waning yang sekarang sedang terluka dan keguguran. Maafkanlah dia. Menyingkirlah. Siapa? Siapa yang menyuruhmu bersikap sok baik? Qi Waning. Sekarang kau berani-beraninya mengungkit hal ini di hadapan kami. Semua hal bodoh yang kau lakukan sendiri, tanggunglah sendiri akibatnya, mengerti? Aku tidak akan peduli lagi padamu. Ting Xiao Waning menargetkanku. Itu juga karena dia terlalu menyukaimu. Tapi tidak apa-apa, nanti setelah aku menikah dengan keluarga Fu, aku akan meluangkan lebih banyak waktu menemaninya. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mengerti. Tante, mari kita beri Waning satu kesempatan lagi. Aku yakin tidak peduli sekeras kepala apapun dia. Dia tidak akan menjadi perusak hubungan asmara kakak iparnya, sebagai seorang pelakor. Kau. Urus saja dirimu sendiri. Ting Xiao, pergilah temani tante. Jantungnya sedang tidak sehat. Jangan sampai dia jatuh sakit. Kakak kau ini terlalu berhati lembut dan baik. Makanya kau selalu saja ditindas. Asalkan aku bisa menikah denganmu. Aku sama sekali tidak merasa menderita. Lagi pula lihatlah keadaanku sekarang. Bukankah aku baik-baik saja? Qin Yasinyan sampai sekarang masih berkorban untukmu. Kalau kau masih punya sedikit saja hati nurani, jangan lagi melakukan hal yang menyakitinya. Pergilah. Duduk dan katakan kau bisa. Siapa yang memberimu keberanian, berani-beraninya mengadu tentangku? Kau berani membalas. Kenapa aku tidak berani? Sepertinya kau masih belum sadar diri. Wanita murahan dari kampung sepertimu, berani merebut pria milikku Xing Xingyan.
Apa kau sudah lupa? Dengan sekelompok pria tak dikenal itu. Bagaimana rasanya disayangi oleh mereka? Kau sangat berani. Kurasa. Begitu. Karma. Itu. Karma. Kau jangan lupa, di ponselku ada video liarmu. Dan foto-foto seluruh tubuhmu. Hidupmu di dunia ini sudah benar-benar kuhancurkan. Hidupmu ini sudah kupastikan hancur berantakan. Tapi aku benar-benar bodoh. Kenapa dulu aku bisa percaya? Kenapa aku bisa percaya ada orang yang sudi berteman dengan seorang Yang Ying, teman? Apa kau pantas? Oh, benar juga. Aku lupa memberitahumu. Selama 3 tahun ini, aku dan Ting Xiao sudah lebih dari sekali menjengukmu. Ah, tetapi sayangnya, setiap kali aku selalu mengaturnya tepat saat dia melihatmu bermesraan dengan pria lain. Coba kau pikir mana mungkin Qin Xiao sudi menyukai wanita murahan sepertimu. Rawatlah baik-baik tubuh hancurmu itu. 3 hari lagi adalah hari bahagia bagiku dan Ting Xiao. Saat waktunya tiba. Adik Wansi sayang, aku masih sangat membutuhkanmu untuk membantuku memainkan sandiwara keluarga harmonis ini. Haha. Bangkitkan aku. Antarkan dulu hadiahku ke keluarga Fu. Setelah itu baru kembali. Tuan keluarga Sen dan keluarga Fu sudah bertahun-tahun tidak saling berhubungan. Apalagi Anda baru saja selesai menjalani operasi. Rasanya benar-benar tidak perlu repot-repot datang langsung ke pernikahan tuan muda sulung keluarga Fu. Aku datang ke sini bukan untuk Fu Ting Xiao, melainkan demi penolong nyawaku, yang juga merupakan wanita pujaan hatiku. Di acara pernikahan Ting Xiao hari ini bersikaplah yang manis. Kalau kau berani membuat kekacauan aku pasti akan. Baik Nyonya. Kau lihat saja lalu kembalilah. Ini Waning kan, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Aku sampai nyaris tidak mengenalinya. Iya, aku ingat, Waning yang dulu itu sangat lincah dan keras kepala. Kenapa sekarang jadi sangat penurut begini? Nyonya Fu benar-benar pintar mendidik anak ya. Oh, benarkah? Tapi menurutku yang dulu lebih. Dulu kenapa? Oh, bukan apa-apa. Aduh Nyonya Zhang. Adikmu ini hanya bersekolah di luar negeri selama beberapa tahun. Makanya sekarang jadi jauh lebih penurut dan pandai membawa diri. Anak kita Waning ini, aku sudah sangat menyukainya begitu melihatnya. Kebetulan aku punya keponakan laki-laki yang seumurannya. Para nyonya sekalian, mari kita masuk dan mengobrol di dalam saja. Benar, ayo kita masuk dulu. Qin Waning. Kau ini cuma anak angkat, apa hakmu bisa disukai banyak orang? Qin Waning. Kau ini cuma anak angkat, apa hakmu bisa disukai oleh begitu banyak orang? Nyonya Zhang itu nyonya besar yang bahkan aku sendiri harus cari muka padanya. Tidak bisa, aku tidak akan pernah membiarkanmu punya kesempatan menikah dengan keluarga kaya raya. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari keluarga Sen di kota Nanjing. Pastikan kau menyimpannya dengan sangat hati-hati. Kalau sampai menyinggung orang itu, tuan muda sekalipun tidak akan bisa melindungimu. Iya, aku pasti akan berhati-hati. Coba kulihat. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari kepala keluarga Sen. Harganya sangat tak ternilai. Sekarang bagaimana ini?
Kudengar kepala keluarga Sen itu sifatnya aneh, dan dia orangnya sangat pendendam. Kalau sampai dia tahu soal ini, keluarga Fu pasti akan mendapat masalah besar. Waning, apa kau sadar dengan apa yang sudah kau perbuat? Kalau kau memang tidak puas dengan keluarga Fu, kau tidak seharusnya membuat keributan di acara seperti ini. Kakiku cuma terasa sakit, makanya aku sempat kehilangan keseimbangan. Astaga, adik Waning, kau masih begitu muda. Jangan bilang kau punya penyakit kaki. Atau jangan-jangan, Kau mau bilang kalau aku lagi yang mencelakaimu? Kau mau bilang kalau aku lagi yang mencelakaimu? Aku tidak pernah bilang begitu. Kau sudah berkali-kali memfitnahku. Aku selalu memakluminya karena kau adalah adik Ting Xiao. Aku terus menahannya, tapi hari ini adalah hari pernikahanku. Kenapa kau malah? Bibi Waning pasti masih marah karena kejadian beberapa hari yang lalu, dan menyimpan dendam pada keluarga Fu. Makanya dia sengaja memecahkan hadiah ini, agar keluarga Sen dan keluarga Fu saling bermusuhan. Waning, apa kau sebegitu bencinya pada kami? Jadi kau... Nyonya, aku benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. kalian sedang apa? Qin Waning, kau bikin ulah apa lagi? Hei, Qin Waning, kau bikin ulah apa lagi? Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Xian. Memangnya pantas kau berlutut dan menangis di sini? Jangan-jangan, kau mau seluruh ibu kota menertawakan keluarga Fu kita. Tuan Fu, aku mohon jangan pukul aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Ya ampun, kenapa kondisimu jadi begini? Jangan-jangan selama 2 tahun ini dia disiksa oleh keluarga Fu. Kurasa begitu lihat saja kondisinya sudah mengenaskan begini. Tuan muda Waning selama ini tidak bisa melupakanmu. Dia terus menyimpan dendam, makanya dia menghancurkan hadiah dari Tuan Sen. Apa? Dia menghancurkan hadiah perayaan dari Tuan Sen. Berdirilah, apa kau belum puas mempermalukan keluarga Fu kita? 3 tahun menuntut ilmu, tidak ada satupun hal baik yang kau pelajari. Malah belajar ilmu sesat dan akal busuk. Kalau tahu jadinya begini, seharusnya dulu aku tidak membawamu pulang. Aku benar-benar tidak sengaja. Tuan Fu, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah tertangkap basah begini kau masih mau mengelak. Kau pikir mata semua orang di sini buta sampai tidak bisa melihat kalau kau sengaja menjatuhkan diri. Aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Kami tidak melihat ada yang menjegalnya, Nona Qin M. Tapi kami juga tidak melihat. Nona Qin sengaja menjatuhkan hadiah dari keluarga Sen. Lebih baik kita suruh orang untuk mengecek CCTV saja. Kepala pelayan. Cepat pergilah, hei. Tunggu sebentar, upacara pernikahan akan segera dimulai. Prioritas utama sekarang adalah menenangkan Tuan Sen. Agar tidak menimbulkan skandal yang merusak hubungan kedua keluarga. Urusan lainnya kita bicarakan lagi beberapa hari ke depan. Kamu benar. Kamu memang yang paling memikirkan semuanya dengan matang. Kalau begitu aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan pergi menemui Tuan Besar Sen terlebih dahulu. Baiklah, kau tenang saja. Tunggu sebentar. Qin Waning, kau sudah membuat kekacauan sebesar ini. Dan kau masih berani pergi. Aku tidak. Kudengar Tuan Besar Sen paling benci pada orang yang berbuat salah. Tapi malah pandai bersilat lidah. Dan tidak mau bertobat. Makanya, yang harus kau lakukan sekarang adalah pergi ke keluarga Sen dan memohon ampun. Baik-baik, aku akan pergi, aku pergi. Hei, berhenti. Memohon ampun. Harus terlihat seperti orang yang sedang memohon ampun. Kalau kau berpakaian seperti ini, apa kau mau membuat orang luar berpikir, kalau kau pergi untuk menggoda Tuan Besar Sen? Menggoda Tuan Besar Sen. Pelayan cepat lucuti pakaian dan sepatunya.
dan hapus bersih semua riasan di wajahnya. Jangan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Ah. Lepaskan aku, Xinyan. Waning sudah menyadari kesalahannya. Tidak perlu di depan umum seperti ini, membiarkannya menerima penghinaan semacam ini. Ya ampun, Bibi. Bibi terlalu mudah merasa kasihan padanya, makanya Waning jadi manja dan terus berbuat salah. Kalau hari ini dia tidak dihukum di depan umum, nanti kalau Tuan Besar Sen meminta pertanggungjawaban, keluarga Qin dan keluarga Fu tidak akan bisa lolos. Ucapanmu benar. Memang ini semua salahnya, hanya dengan dia menderita. Putraku baru bisa selamat dan baik-baik saja. Pergilah ambil sebaskom air, aku sendiri yang akan menghapus riasannya. Baik. Jangan, ku mohon lepaskan aku. Nona jangan meronta lagi. Lagi pula tubuhmu sudah dilihat oleh banyak orang, tambah beberapa orang lagi juga tidak masalah. Apa katamu? Bagaimana kau bisa tahu? Tidak, itu tidak mungkin. Lepaskan aku. Minggir. Cukup. Bawa dia ke kediaman keluarga Sen. Jangan. Apa yang kalian lakukan? Tuan. Hotel ini sudah disewa sepenuhnya oleh keluarga Fu hari ini. Tolong segera pergi dari sini. Jangan ikut campur urusan orang lain. Lancang. Tuan besar keluarga Sen datang ke pesta pernikahan ini demi memberi kehormatan pada kalian. Tidak disangka kalian malah tidak tahu diuntung. Anda adalah kepala keluarga Sen Zen. Tuan Sen, maafkan saya yang buta ini karena tidak mengenali orang hebat. Saya tidak mengenali Anda. Winnie. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan, Anda tidak apa-apa. Kepala keluarga Sen Zhang. Bagaimana bisa dia muncul di tempat terpencil seperti ini? Gadis kecil. Kau telah menyelamatkanku, aku akan membalas budimu. Hanya bantuan kecil, tidak perlu repot-repot. Penyelamatku, apa kau masih ingat denganku? Aku selalu mengingat budi penyelamatanmu itu. Ternyata kau. Sayang, maafkan aku. Aku datang terlambat. Tuan Sen, badanku kotor. Jangan sampai pakaian Anda ikut kotor. Xiao Li, jangan begitu. Di dalam hatiku, kaulah orang yang paling berharga di dunia ini. Tuan Sen, kehadiran Anda di pernikahanku dan Ting Xiao adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Jika Anda dan adik Wan Lin ada hal yang ingin dibicarakan, mari kita bicarakan pelan-pelan di dalam. Tentu saja ada yang ingin kubicarakan, tapi sekarang aku ingin bertanya pada kalian keluarga Fu. Mengapa kalian mempermalukan tunanganku di depan umum? Apa kalian meremehkan keluarga Sen dari Jingdu?
Atau kalian pikir aku Shenzhen ini sudah mati? Ini. Kurasa aku tak pernah. Ya, kehilangan akalku. Qin Wanning adalah tunanganku. Dan juga nyonya besar keluarga Shen di masa depan. Tuan Shen, tolong jangan bercanda seperti ini denganku. Aku tidak bercanda. Aku sungguh-sungguh. Kemarilah. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Tuan Shen sungguh pandai. Bercanda sejauh yang aku tahu, Anda belum pernah bertemu dengan Wan Ning sebelumnya. Bagaimana mungkin dia menjadi tunangan Anda? Lagi pula hari ini adalah pernikahanku dan Ting Xiao. Jika Anda datang untuk memberikan restu kepada kami menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi Anda malah melamar di sini. Ini sepertinya kurang pantas. Benar. Meskipun keluarga Shen sangat berkuasa, tapi keluarga Fu dan keluarga Song kami juga tidak bisa diremehkan. Tuan Shen, cepatlah pergi dari sini. Jangan sampai hanya karena diriku, reputasi dan kepentingan Anda menjadi hancur. Uang. Harta benda hanyalah titipan duniawi bagiku. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga darimu. Kamu benar-benar ingin menikahiku. Lamaranku yang tiba-tiba ini mungkin agak lancang. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh menolakku. Tapi aku benar-benar tulus padamu. Dan aku sama sekali tidak akan menyerah. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah ingin menjadikanmu istriku. Makanya setelah aku pulang berobat dari luar negeri, aku sudah tidak sabar untuk datang menemuimu. Tuan Shen, aku tahu Anda sangat tulus pada Wan Ning. Kami sebagai keluarganya tentu harus merestui. Tapi aku benar-benar tidak tega menyembunyikan ini dari Anda soal Wan Ning. Selama 3 tahun ini kehidupan pribadinya sangat kacau. Dia sudah gonta-ganti belasan pacar. Anda jangan sampai tertipu oleh penampilan luarnya ini. Nona Song. Aku Shenzhen tidak punya kebiasaan baik untuk tidak memukul wanita. Kalau kamu berani bicara kurang ajar lagi pada tunanganku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Hai Lin. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku turun tangan sendiri merancang cincin ini. Hari ini akhirnya ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Untukku. Untuk Qin Wanning. Selama 3 tahun ini aku sudah muak dengan semua pria yang mendekatiku. Bahkan melihat mereka sekilas saja rasanya ingin muntah. Dulu waktu aku menolong Shenzhen aku juga punya niat terselubung. Tapi saat melihat tatapan matanya yang tenang dan tulus, aku malah tidak bisa menahan diri untuk mempercayainya. Jadi apa kamu bersedia menikah denganku? Qin Wanning. Statusmu itu sama sekali tidak pantas untuk Tuan Shen. Lagi pula jangan lupa dengan kelakuan-kelakuan gilamu itu. Tuan Shen, maafkan aku, sebenarnya aku. Aku tahu. Kamu tahu. Tidak. Yang ingin aku katakan bukan soal aku ini anak angkat keluarga kaya. Melainkan Wanning. Aku tahu semua hal tentangmu. Kamu masih tetap ingin menikahiku. Kamu masih tetap ingin menikahiku. Aku bersedia dengan sepenuh hati. Tuan Shen, apa kau gila? Tutup mulutmu. Masa lalu bukanlah salahmu. Kau tidak perlu merasa bersalah karena hal ini.
Benar. Tepat sekali. Jadi, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Maukah kau menikah denganku? Aku terbangun di malam hari. Untuk mencarimu dan memelukmu. Guaning, terima kasih. Mulai sekarang, kau resmi menjadi tunanganku. Di kehidupan ini, priamu. Apa-apaan ini? Qiyu Waning, apa kau tidak bisa hidup sehari saja tanpa laki-laki? ya. Fu Tingxiao, jaga bicaramu. Jangan takut, ada aku di sini. Qin Waning, apa kau hanya akan diam saja melihat orang luar menindas kakakmu? Bagi Waning, kaulah yang sebenarnya orang luar. Waning itu adikku. Ada apa sebenarnya ini? Qin Xiao, entah kapan Waning mengenal Tuan Muda Sen. Dan bahkan menghasutnya untuk datang melamar di pernikahan kita. Dia sengaja ingin mengacaukan pernikahan kita. Kurasa dia hanya cemburu karena aku bisa menikah denganmu. Makanya, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Qin Waning itu memang menyukaimu. Meskipun kau sudah mengirimnya pergi selama 3 tahun, sampai sekarang dia masih belum bisa melupakanmu. Pantas saja tadi saat aku mengenalkan keponakanku pada Qin Waning, dia sama sekali tidak bereaksi. Ternyata dia meremehkan keluarga kita. Iya benar. Tidak disangka Qin Waning yang biasanya terlihat manis dan pengertian. Ambisimu besar juga. Status anak angkat saja tidak cukup membuatmu puas. Masih berhayal mau jadi nyonya muda keluarga kaya. Qin Waning, biarpun Shenzhen benar-benar mencintaimu, dia sama sekali tidak akan mau menikahi perempuan yang mengincar kakak angkatnya sendiri. Perempuan yang tidak bermoral sepertimu. Tuan Sen, tolong dengarkan penjelasanku. Tidak perlu dijelaskan. Uang. Aku percaya padamu. Kamu percaya padaku. Tentu saja kalau tidak percaya pada tunanganku sendiri. Masa aku malah harus percaya pada perempuan ini? Benar juga. Logika yang sangat sederhana. Tapi ibu dan kakak angkatku yang sudah belasan tahun hidup bersamaku setiap hari, malah lebih memilih percaya pada orang luar, dan tidak mempercayaiku. Mereka saja yang buta. Tidak pantas menjadi keluargamu. Shenzhen, jangan berlaga di sini. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku Fu Tingxiao sama sekali tidak takut padamu. Kalian berdua harus benar-benar berkelahi. Supaya usahaku mengatur semua ini tidak sia-sia. Waning. Ini semua salahku. Aku yang bicara sembarangan tentangmu. Kamu sama sekali tidak pernah menyukai Ting Xiao. Aku mohon padamu. Suruh Tuan Muda Sen berhenti mempersulit Ting Xiao. Kalau kamu tidak mau, aku rela batal menikah dengan Ting Xiao. Perempuan murahan jangan tidak tahu malu. Jangan lupa, aku masih menyimpan banyak foto pribadimu. Karena tidak melihatku berlutut memohon ampun, apa kamu sangat terkejut? Rupanya ucapan Song Xingyan memang benar. Aku memang menyukai Tuan Muda. Aku memang menyukai Guo Fucheng kamu. Tutup mulutmu. Putraku tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Nyonya Fu, Anda tenang saja. Selama ini hanya aku yang bertepuk sebelah tangan mencintai Fu Lingxiao. Di antara kita, tidak pernah ada perbuatan yang melewati batas hubungan kakak beradik. Aku juga tidak pantas menghancurkan nama baiknya. Baguslah kalau kau sadar diri. Tentu saja. Aku Qin Waning hanyalah seorang putri angkat di keluarga Fu. Aku masih punya sedikit kesadaran diri. Ibunda, ini adalah urusan keluarga kita.
Mari kita bicarakan di rumah. Mumpung hari ini sudah terlanjur dibahas, sekalian saja aku perjelas semuanya di hadapan kalian semua. Saat aku Qin Wanning masih polos dan bodoh, aku memang pernah menyukai kakak angkatku. Tapi setelah melewati penderitaan selama 3 tahun, aku sudah sepenuhnya sadar. Fu Tingxiao, dengarkan aku baik-baik. Aku Qin Wanning sekarang sama sekali tidak menyukaimu. Hari ini di sini aku ucapkan selamat menempuh hidup baru untukmu dan Nona Song. Semoga kalian menua bersama. Pergilah. Kau tidak boleh pergi. Aku hampir saja lupa. Kau tidak diizinkan pergi. Kau pernah bilang seumur hidup ini hanya akan mencintaiku seorang. Tapi sekarang, kenapa kau bisa seenaknya menikah dengan sembarang pria? Coba aku tanya padamu. Dari semua yang keluar dari mulutmu itu, kata-kata mana yang sungguhan? Dan mana yang hanya kebohongan? Kakak. Manusia itu bisa berubah. Dulu aku mencintaimu, menghormatimu, tapi sekarang aku hanya ingin pergi dari keluarga Fu dan meninggalkanmu. Dan tidak akan pernah menemuimu lagi. Tidak mungkin. Qin Wanning. Dulu akulah yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Keluarga Fu yang mati-matian membesarkanmu. Hari ini tanpa seizinku. Tidak ada satupun yang boleh membawamu pergi. Kalau aku bersikeras membawanya pergi, memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Di dalam kartu ini ada 1 miliar, anggap saja ini sebagai kompensasi dariku untuk keluarga Fu. Terserah kau saja. Aku harus menata hidupku. Pergi dari pikiranku. Jika aku bersikeras membawanya pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Di dalam kartu ini ada 1 miliar, anggap saja ini untuk membiayai kebutuhan hidup Wan Ling selama di keluarga Fu. Perjalanan yang membuat kita terasa begitu pas. Sen Chang. Apa keluarga Fu kami kekurangan uang remah darimu itu? Nona Kiao. Baiklah. Uang memang bisa membalas budi keluarga Fu yang telah membesarkanmu. Tapi hutang nyawa karena aku telah menyelamatkanmu. Bagaimana caramu membayarnya? Fu Tingxiao. Demi menyelamatkanku, kau sampai meninggalkan bekas luka di tanganmu. Bekas luka itu terus mengiris hatiku selama belasan tahun. Tapi kau juga yang memaksaku hingga hampir kehilangan kedua kakiku. Pada akhirnya aku tidak berhutang apapun lagi padamu, di tengah penderitaan parah kita ini. Jika kau merasa semua ini masih belum cukup, aku siap menghadapinya. Kalau begitu ini saja sudah cukup. Saat-saat yang dinantikan ini akhirnya tiba juga. Fu Tingxiao, Nyonya Fu. Apa kalian sudah siap menerima hukuman dari hati nurani kalian sendiri? Waning, luka di tubuhmu ini. Dari mana asalnya? Waning. Apa kau ditindas oleh teman-teman di sekolahmu? Apa mereka memukulmu? Kenapa kau tidak memberitahu ibu? Ibu akan menyuruh orang untuk memberi mereka pelajaran sekarang juga. Nyonya Fu ini benar-benar sudah tua ya. Benar-benar tidak punya imajinasi sama sekali. Orang-orang yang menindasku itu, mana mungkin mereka hanya sekadar memukulku saja. Mereka. Jangan katakan lagi. Ini semua salahku.
3 tahun lalu aku tidak seharusnya mengirimmu pulang. Tapi, aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku lalu kau biarkan orang-orang itu menghinaku seperti ini. Begitukah, benarkah begitu? Aku tidak tahu mereka akan memperlakukanmu seperti ini aku. Aku benar-benar tidak tahu Wan Nian. Percayalah padaku. Sejak kau masuk ke keluarga Fu, aku benar-benar selalu menganggapmu sebagai putri kandungku sendiri. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi kenyataannya adalah, setelah aku pergi kau tidak pernah menjengukku sekalipun. Bahkan kau tidak meneleponku sama sekali. Itu karena aku, ibu. Ibu Bibi. Bibi tidak apa-apa kan? Sun Er. Aku akan membawa ibu ke rumah sakit dulu. Bagaimanapun juga hari ini adalah hari pernikahan kita. Kau tinggallah di sini untuk merawat Kak Bin. Tunggulah aku kembali. Sayang. Sekarang kau sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fu. Ikutlah denganku kembali ke keluarga Sen. Terima kasih Sen Zhang. Aku pasti akan pergi bersamamu meninggalkan keluarga Fu. Tapi bukan sekarang. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Baik, aku akan menunggumu. Nona Song. Kau tidak berpikir setelah menghina tunanganku di depan umum. Aku akan melepaskanmu begitu saja kan? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja membalas perbuatanmu dengan cara yang sama. Hei kalian jangan mendekat. Aku ini tunangan Fu di Sia kalian Kalian Apa kau sudah puas sekarang? Membawa Sen Zeng untuk mengacaukan pernikahanku. Membuat ibu terbaring koma di rumah sakit. Dan membuat keluarga Fu kita menjadi lelucon terbesar di seluruh ibu kota. Aku mohon padamu. Inikah yang kau inginkan? Ya, aku memang sengaja. Aku sengaja membuka lukaku sendiri di depan umum. Biar semua orang tahu, kalau aku Qin Waning ini cuma badut yang gagal panjat sosial. Biar tidak ada satupun laki-laki di dunia ini yang berani menikahiku. Sedang mengawasimu. Tadi aku salah bicara. Aku tahu selama 3 tahun ini kamu banyak menderita di kampung. Tapi aku dan ibu sama sekali tidak tahu. Aku terlalu sibuk bekerja sampai mengabaikanmu. Ibumu juga sifatnya memang seperti itu. Dalam hal ini kami memang salah. Tapi kamu tenang saja. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Soal Liu Yan, aku sudah menyuruh orang untuk membereskannya. Aku juga akan datang sendiri ke keluarga Sen dan keluarga Song untuk melamar. Setelah badai masalah ini mereda, aku akan menikahimu. Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu bicarakan? Waning sampai kejadian ini terjadi. Aku baru benar-benar menyadari isi hatiku. Aku mencintaimu. Kamulah satu-satunya wanita yang kuinginkan untuk menghabiskan sisa hidupku. Fu Tingxiao, kamu sama sekali tidak tahu apa yang kualami selama 3 tahun ini. Waning, aku tahu. Di hari aku pergi mencarimu, aku juga menemui teman sekolahmu Song Miao. Dia bilang kepadaku kalau kamu itu sombong, penyendiri dan sering bertengkar dengan teman-teman. Bahkan kamu punya banyak pacar di luar sekolah. Sering bolos kelas demi pergi kencan. Fu Tingxiao, aku sering curiga dengan otakmu itu. Bagaimana bisa kamu menjadi presiden direktur di grup Fu? Masa kamu tidak tahu kalau Song Miao itu sepupu dari Song Xinyan? Menurutmu dari mulutnya itu, apakah ada hal baik tentangku yang bisa kamu dengar? Xinyan kan sudah meminta sepupunya untuk menjagamu. Apakah tindakannya itu salah? Kenapa kamu selalu saja mencari masalah dengannya? Sekarang aku beritahu kakak alasannya. Kakak jangan bilang kalau kakak pikir orang-orang itu hanya sekadar memukulku. Binatang-binatang itu sering menekan dan menindih tubuhku ke lantai, bergiliran satu demi satu.
Ini tidak mungkin benar. Masa kakak tidak bisa membaca tulisan-tulisan itu? Siapa itu Manning? Katakan padaku. Siapa yang melakukan semua ini? Aku tidak tahu. Semuanya adalah orang-orang suruhan Song Miao. Dia setiap hari membawaku ke tempat yang berbeda-beda, dan mengganti pacarku setiap malamnya. Jadi, kakak. Apa sekarang kakak masih mau menikahi perempuan sepertiku? Perempuan kotor yang bisa dipakai oleh siapa saja. Percayalah padaku. Aku sungguh tidak pernah berpikir akhirnya akan jadi begini. Dulu aku melakukan itu semua murni demi kebaikanmu. Aku hanya ingin kau fokus pada pendidikanmu. Kenapa semuanya malah jadi begini? Kakak. Untuk apa kakak bersedih? Bukankah keadaanku yang sekarang ini persis seperti yang kakak inginkan? Aku akhirnya sadar diri akan posisiku, dan tidak akan pernah berani lagi memiliki sedikit pun perasaan atau harapan lebih pada kakak. Bukan begitu. Sungguh tidak seperti itu. Katakan padaku. Siapa yang sudah berani melakukan semua ini? Aku akan membuat mereka membayarnya ribuan bahkan ratusan kali lipat. Apa kakak merasa penghinaan yang kualami ini belum cukup, dan kakak ingin menyuruhku mengingat semuanya lagi dari awal? Coba kakak jawab. Ini adalah perbuatan dari pacar pertama, yang dikenalkan oleh Song Miao kepadaku. Bukankah saat itu kakak juga ada di tempat kejadian? Oh iya. Hari itu saat aku meminta tolong pada kakak, hal itu membuat Song Miao terkejut. Lalu dia menyuruh orang memukul telinga kiriku sampai tuli. Jadi kadang aku bukan sengaja mengabaikan ucapanmu, melainkan telingaku sungguh tidak bisa mendengar dengan jelas sesaat. Sudah jangan bicara lagi. Tapi kalau tidak tahu detailnya, bagaimana kakak bisa membalaskan dendamku? Jangan-jangan tadi kakak cuma bicara sembarangan saja. Aku tidak begitu. Aku sendiri yang akan menyelidikinya. Nona. Percayalah padaku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Baiklah. Nyonya. Percayalah padaku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Baiklah, aku akan menunggu. Ting Xiao, Shenzhen itu berani-beraninya membuatku seperti ini di depan umum. Kau harus membalaskan dendamku. Kau saja bisa memperlakukan Wan Ning dengan keji. Jadi jangan salahkan orang lain jika mereka membalasmu dengan cara yang sama. Apa yang sedang kau bicarakan? Hei! Gu Ting Xiao, kau cepat kembali. Seumur hidup ini, istrimu hanya boleh aku seorang. Wakil Komandan, semua yang aku tahu, sudah aku katakan semuanya. Aku sungguh tahu aku salah. Tolong ampuni aku, jangan mimpi kau. Aku dengar. Kau menggunakan tangan ini untuk memukul telinga Wan Ning sampai tuli. Ah! Ah! Dasar sampah. Kemari. Bawa dia pergi dan bereskan. Baik. Tunggu sebentar dia. Jangan. Tolong aku. Lepaskan dia. Wan Ning. Kenapa kau datang ke sini?
Nona Qin, maafkan aku. Aku sadar aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kumohon ampuni nyawaku. Baiklah. Terima kasih Nona Qin. Terima kasih Nona Qin. Qin Waning, kau benar-benar sampah yang berhati lemah. Bisa-bisanya kau melepaskanku semudah ini. Song Miao. Kalau kau mati begitu saja, itu terlalu enak untukmu. Aku sudah menyiapkan pertunjukan yang jauh lebih kejam untukmu. Berhenti. Waning. Melepaskannya begitu saja, bukankah itu terlalu enak untuknya? Kakak, walaupun Song Miao sudah banyak melakukan hal yang menyakitiku, tapi bagaimanapun juga dia itu punya nyawa. Aku dengar di luar negeri banyak suku yang laki-lakinya lebih banyak dari perempuan. Bagaimana kalau kita kirim dia ke sana saja? Hitung-hitung demi seluruh dunia, untuk pertumbuhan populasi, dia bisa memberikan sedikit kontribusi. Perempuan jalang. Beraninya kau mempermainkanku. Siapa yang memberimu keberanian? Berani bicara seperti itu kepadanya? Kakak, apa aku melakukan kesalahan? Tidak. Dia saja yang tidak tahu diuntung. Dan menyia-nyiakan niat baikmu. Aku akan menyuruh orang membawanya pergi dan membereskannya sekarang juga. Bos. Bos, aku sungguh sadar aku salah. Sialan. Qin Waning, kau perempuan jalang. Kalau kau berani bunuh aku sekarang juga, Song Miao, simpan saja tenagamu. Taktik provokasi tidak akan mempan padaku. Aku pasti akan. Aku akan membuatmu memohon untuk mati. Pancingan murahan seperti itu tidak mempan padaku. Aku pasti akan membuatmu memohon untuk mati. Apa yang kau cekokkan padaku? Mulai sekarang, kau harus melayani pria setiap detiknya. Kalau tidak, kau akan merasakan sakit yang menyiksa tulang sampai mati. Su Waning, kau pikir menyiksaku itu hebat, hah? Orang yang benar-benar melukaimu adalah Song Xinyan. Dasar kau sampah. Kau bahkan tidak berani membalas dendam padanya. Kenapa tidak membencimu? Orang yang dia cintai adalah Song Xinyan. Dia akan selalu melindunginya. Oh ya, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Menyukaimu, dasar pelacur, kau akan mati mengenaskan. Fu Tingxiao, cepat atau lambat pasti akan membuangmu. Kemarilah gadis manis. Jangan dengarkan omong kosongnya, kedepannya aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku tentu saja percaya pada kakak. Aning. Aku sudah mencarikan untukmu, dokter spesialis telinga terbaik di seluruh dunia. Dia pasti akan menyembuhkan telingamu. Dan juga bekas luka di tubuhmu. Kakak. Kakak merasa jijik padaku kan? Kakak merasa jijik padaku kan? Maafkan aku, sebenarnya setiap kali aku melihatnya sendiri, aku juga merasa sangat jijik. Tidak, aku tidak merasa begitu. Wan Ling. Mana mungkin aku merasa jijik padamu. Aku hanya menyesal karena tidak melindungimu dengan baik. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Kalau tidak, kenapa selama bertahun-tahun ini, di sisiku selain dirimu, tidak pernah ada orang lain? Saat aku menemukan buku harian itu 3 tahun yang lalu, kau tidak tahu betapa bahagianya diriku.
Tapi aku juga takut hal itu akan menjadi seperti yang dikatakan Song Xinyan. Usiamu masih terlalu muda. Tidak bisa membedakan mana yang namanya cinta dan rasa ketergantungan, jadi waktu itu aku memindahkan sekolahmu ke desa. Sampai akhirnya aku bertemu lagi denganmu, berpapasan denganmu. Barulah aku menyerah dan setuju untuk dijodohkan dengan keluarga Song. Wan Ning, orang yang aku sukai selama ini bukanlah Song Xinyan. Orang yang sangat aku cintai selama ini hanyalah kamu. Kakak, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Kalaupun harus menyalahkan seseorang, itu semua salah Song Xinyan. Makanya, kakak pasti akan membalaskan dendamku. Jadi kakak pasti akan membalaskan dendamku, kan? Benar begitu, kan? Huan Ning. Kakak. Apa kakak tidak tega menyakiti Sun Xian? Aku tidak begitu. Hanya saja karena dia adalah putri tunggal keluarga Sun, aku butuh sedikit waktu. Baiklah. Kak Presdir Huo. Fu Ting Xiao. Dibandingkan dengan Song Xinyan, sebenarnya orang yang paling aku benci adalah kamu. Setiap hari aku bermimpi ingin membalas dendam padamu. Makanya setelah aku kembali, aku berpura-pura menyedihkan dan bertingkah lemah untuk mengadu domba hubunganmu dengan Song Xinyan. Aku juga sengaja menjebak Shen Zeng supaya kamu bermusuhan dengannya. Tapi sekarang kamu malah bilang kalau orang yang selama ini kamu cintai adalah aku. Ini benar-benar sangat konyol. Tenang saja. Aku pasti akan sangat menghargai cintamu itu. Untuk mengobati seluruh luka di tubuhku ini. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Xinyan mau makan apel. Qin Wanning tidak usah berpura-pura lagi. Seperti apa hubungan kita berdua ini? Kamu sendiri sudah sangat tahu jelas. Xinyan, kita ini kan sahabat baik. Walaupun kakak memutuskan untuk membatalkan pertunangannya denganmu, dan menjadikanku sebagai istrinya, kamu juga tidak seharusnya bersikap sekasar itu padaku. Atas dasar apa aku harus menikah denganmu? Dasar jalang, aku sudah menduga ini pasti ulahmu. Apa? Aku akan membelikanmu air minum. Aku mau. Wen Ning. Xian, aku tidak pernah berniat untuk menirumu. Kakak, tidak. Aku yang melakukannya, dia sendiri yang menabraknya. Bukan aku yang melakukannya. Ibu aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kau pasti akan baik-baik saja. Hei. Semuanya berhenti. Enyahlah kalian. Wan Ning, bagaimana keadaanmu sekarang? Kakak, ini sakit sekali aku. Hari ini aku hampir saja tewas. Kau tenang saja. Kali ini aku benar-benar tidak akan melepaskan Song Xinyan. Aku pasti akan membuat. Bicara apa kalian? Kalian sebanyak ini masa tidak bisa menangkap Song Qingyan? Aku beri kalian waktu 3 hari. Kalau kalian masih belum bisa menangkapnya, kalian tidak perlu kembali untuk menyelamatkanku. Maafkan aku. Tidak apa-apa, kakak. Setelah menemukan Song Xinyan, apakah kakak akan membunuhnya? Aku cuma bercanda dengan kakak. Lukanya sakit sekali. Aku keluar sebentar.
Kenapa kakak sudah kembali secepat ini? Tenggelam di ruangan yang gelap lagi, tidak bisakah kau? Melihatnya. Setelah melihat kalau ini aku, kau sangat kecewa ya? Aku tidak bermaksud begitu. Wan Ning. Laporannya menunjukkan kalau pisau itu kau tusukkan sendiri ke tubuhmu. Terserah kau mau percaya atau tidak. Memang benar aku yang menjebaknya. Song Xingyan, aku mengakuinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ani. Aku kesini bukan untuk mengancammu. Video itu sudah kusuruh orang untuk menukarnya. Orang lain tidak akan menyadarinya. Aku hanya sangat kecewa. Kalau kamu ingin membalas dendam padanya, aku bisa membantumu. Kenapa kamu harus menggunakan cara yang menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Tuan Sen, aku tahu Anda baik padaku. Tapi ini urusanku. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Kamu itu tunanganku. Urusanmu adalah urusanku. Sanzu. Akhirnya kamu tidak memanggilku Tuan Sen lagi. Sepertinya aku harus lebih sering menciummu nanti. Uang. Ikutlah denganku. Jangan tinggal di keluarga Fu lagi. Tidak bisa. Apa jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan Fu Tingxiao? Benar. Dia belum membayar harga atas perbuatannya walau sehari pun. Maka aku tidak akan pergi walau sehari pun. Ternyata yang kamu maksud sebelumnya adalah membalas dendam pada Lin Xiao. Dia sudah mengirimku kembali ke kampung halaman. Dan membiarkanku menderita siksaan tak manusiawi selama 3 tahun. Apa aku harus tetap menyukainya? Kamu pikir aku Qin Waning ini apa? Wanita murahan. Waning, aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, ayo kita habisi dia. Sen Zeng. Aku memang butuh bantuanmu untuk suatu hal. Profesor, bagaimana keadaannya? Lukanya sangat parah. Lagi pula sudah dibiarkan terlalu lama. Tapi kalau dirawat sesuai rencanaku, dalam 3 bulan pasti akan sembuh total. Syukurlah Wan Niang. Kepala pelayan tolong antar profesor keluar. Baik. Dan kamu. Tunggu sampai aku menyembuhkan telingamu. Aku akan membawamu untuk mengobati semua bekas luka di tubuhmu. Waning kita sayang, kedepannya akan tetap menjadi putri kecil paling cantik di seluruh ibu kota. Aku sama sekali tidak mau menjadi putri kecil. Kak, apa kamu lupa dengan perkataanmu sendiri? Waning, kamu. Kamu sudah bersedia menikah denganku. Aku sama sekali tidak bilang begitu. Kamu telah pergi. Tidak ada di sana. Waning. Kamu tidak tahu betapa senangnya perasaanku sekarang. Aku akan segera memberitahu kabar baik ini kepada ibu. Dia pasti tahu kamu akan segera sembuh. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Fu Tingxiao. Kamu harus cepat pulang ya.
Malam ini aku sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untukmu. Bella. Waning. Kamu sudah pulang. Waning. Kamu kenapa? Ting Xiao. Sore ini aku sudah memikirkannya baik-baik. Soal pernikahan kita, lebih baik kita batalkan saja. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Seperti malam yang mencintai bulan, aku juga mencintai Waning. Waning. Kamu sedang membohongiku kan? Aku juga sangat berharap kalau aku sedang membohongimu. Tapi dokter bilang karena selama bertahun-tahun aku selalu kelaparan. Lambungku jadi terluka parah. Dan perlahan-lahan berkembang menjadi kanker lambung. Tega-teganya mereka bahkan tidak membiarkanmu makan. Lalu kemana semua uang yang pernah kuberikan padamu? Semuanya sudah lama dirampas oleh mereka. Kalau saja tidak ada air minum gratis di sekolah, aku mungkin sudah mati kelaparan sejak lama. Dasar keparat. Waning. Kita ke rumah sakit sekarang juga untuk periksa ulang. Siapa tahu saja dokter salah diagnosis. Matikan. Kak. Jangan buang waktu lagi. Dokter yang mendiagnosisku bilang, aku paling lama cuma bisa hidup 1 bulan lagi. Aku tidak terima. Kamu baru saja setuju untuk jadi pengantinku. Kita belum sempat benar-benar bahagia bersama. Kenapa kamu tega meninggalkanku sendirian? Kak. Aku tidak mau mati. Kak. Aku tidak mau mati. Aku masih punya banyak keinginan yang belum terwujud. Katakan padaku. Aku pasti akan mewujudkannya untukmu. Aku ingin menua bersamamu. Punya 2 orang anak. Aku ingin mencari Song Xingyi dan membuatnya membayar nyawaku. Kalau bukan karena dia terus menggangguku, aku tidak akan terkena kanker lambung di usia semuda ini. Kalau bukan karena dia menusukku waktu itu, mungkin kondisiku tidak akan memburuk secepat ini. Aku sangat ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak punya waktu. Tenang saja. Tunggu sebentar, cepat lepaskan aku. Minta maaf pada Waning. Qin Xiao, aku sungguh tidak melukai Waning. Aku difitnah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu menusuk Waning dengan pisau. Kamu masih berani mengelak. Itu dia. Dia yang menggenggam tanganku dan menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Dia sudah memperhitungkan waktu saat kamu masuk. Xinyan. Biarlah kalau kamu memang mau menusukku. Kenapa masih memfitnahku? Su Hailin, kau tidak usah berakting di depanku. Aku tidak termakan akal bulusmu. cukup. Bawa dia pergi dan layani dia dengan baik. Hei. Ting Xia. Aku dijebak. Ting Xia teriaklah yang keras. Penghinaan yang kau terima hari ini tidak sebanding dengan 1/10.000 dari penderitaan yang pernah aku alami. Maafkan aku. Maaf. Aku salah. Tunggu sebentar. Kau.
Waning. Aku sudah membalaskan dendammu. Terima kasih kakak sudah membalaskan dendamku. Tapi kakak, apa kakak lupa? Membunuh itu melanggar hukum. Aku mau lapor polisi. Kakakku sudah membunuh orang. Aku mau menelepon polisi. Aku menginginkanmu. Kenapa? Hal mana yang kakak tanyakan? Kenapa kau memaksaku memenangkan pertarungan terakhir? Memaksaku membunuh Lucian? Kakak jangan bicara sembarangan. Apa kakak punya bukti? Aku tidak punya. Mereka semua adalah yang paling aku cintai. Surat keterangan medis itu pasti Shen Chang yang membuatkannya untukmu kan? Waning. Apa kau sebegitu bencinya padaku? Ya. Orang yang paling kubenci seumur hidupku adalah kau yang selalu bilang melakukan semuanya demi kebaikanku. Tapi hanya karena beberapa patah kata pesan untuk anak baru, kau malah membuangku ke desa. Dan sama sekali tidak pernah mempedulikanku. Selama 3 tahun ini, seandainya saja kau menunjukkan sedikit kepedulian padaku, orang-orang itu tidak akan berani menghinaku sembarangan. Tubuhku penuh dengan luka, bertahan hidup dengan hancur lebur. Tapi kau malah datang padaku dan bilang kau mencintaiku. Ingin menjadikanku istrimu. Katakan padaku. Semua penderitaan dan siksaan yang kualami selama 3 tahun ini sebenarnya untuk apa? Semua penderitaan dan siksaan yang kualami selama 3 tahun ini sebenarnya untuk apa? Aku selama ini dibohongi oleh Song Xinyan. Sudahlah Fu Ting Xiao. Selama ini, kau selalu menolong siapapun yang terlihat lebih menyedihkan dan lemah. Dulu saat Song Xinyan menangis, dan bilang aku mencelakainya, kau langsung percaya padanya tanpa ragu sedikit pun. Lalu saat aku pura-pura sakit parah dan meneteskan air mata, kau malah ingin membunuhnya tanpa ampun. Kau itu benar-benar binatang bodoh dan munafik. Kau bicara omong kosong. Aku tidak seperti itu. Aku ini hanya seorang wartawan. Terserah kau mau berpikir apa. Aku tidak akan datang menjengukmu lagi nanti. Woniu. Kau boleh membenciku. Tapi aku mohon padamu tolong jaga ibu baik-baik. Bagaimanapun juga dia sudah membesarkanmu selama belasan tahun. Tenang saja. Aku tidak akan melupakannya. Tingxia, kau sudah datang. Nyonya Fu, dokter bilang jantung Anda tidak baik. Anda tidak boleh terlalu emosi. Di mana putraku? Karena dia sudah ditipu oleh Song Xinyan selama bertahun-tahun. Karena merasa malu dan marah dia membunuhnya. Sepertinya di kehidupan ini aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Tolong selamatkan dia. Aku punya banyak uang. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang kita hidup di negara hukum. Fu Ting Xiao harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ini pasti ulahmu. Kau yang sudah mencelakai Qin Xiao. Kau datang untuk membalas dendam pada kami. Benar sekali. Putramu sudah masuk penjara. Kau tidak perlu lagi takut pada perempuan sepertiku. Yang tidak sadar diri dan hanya mau naik ke ranjangnya. Dasar jalang. Anak tidak tahu diuntung. Aku sudah membesarkanmu selama belasan tahun. Tega-teganya kau memperlakukanku seperti ini. Membesarkanku. Apa kau lupa bagaimana aku harus bertahan hidup selama 3 tahun ini? Apa kau lupa bagaimana aku harus bertahan hidup selama 3 tahun ini?
Nyonya. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya termakan hasutan Su Jingyuan dan mengusirmu kembali ke kampung. Tolong maafkan Ibu Nak. Nyonya Su. Tinggallah di sini dengan tenang. Dan menunggulah sampai kau mati kesepian.